Guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke pembahasan saham metal yang kedua. Ini yang pertama ada Antam. Minggu lalu ditutup di level 1775 ya. Untuk Antam sendiri ada ini ya, Dragonfly ya, di bentuk candlenya ya. Sedangkan untuk ini masih berada di area descending triangle ya guys ya. Dia nggak berhasil break up ya dari pola descending triangle itu. Setelah sebelumnya ini dia false break ya guys ya, di break, cuman ini terjadi dead cross ya untuk status RSI nya ya guys ya. Itu jadi ini masih ada peluang untuk tekanan dan jangka pendek ya guys untuk Antam sendiri. Sedangkan untuk MACD nya ini golden ya, daily nya, weekly nya golden. Untuk status RSI nya, MACD nya ini dead ya. Jadi saya pikir nih Antam masih akan ada tekanan jangka pendek ya, sampai di level supportnya itu support kuat ya di 17.05 ya guys ya. Itu jadi untuk Antam sendiri sebenarnya ini di level ini ya, support satunya ya guys ya. Ini pas di level di support satunya itu di 1770 ya sebenarnya guys ya. 1770 ini support satu sebenarnya. Nah, apakah ini nanti akan coba di break down lagi ke bawah? Kalau di breakdown sih targetnya 1705 selanjutnya ya. Cuman kalau lihat kalau lihat indikator status RSI masih akan ada ini ya guys ya, akan ada coba tekanan ya. Cuman ini candlenya ini Dragonfly ya guys ya. Dragonfly biasanya sih ada sinyal pembalikan arah ya, walaupun ini minor ya guys ya. Itu jadi untuk untuk Antam sendiri nanti saya pikir sih untuk di pekan depan akan ini ya guys ya, akan coba ini ya, akan coba ada rebound minor ya. Ini rebound minor sampai di upper line dari the descending triangle. Untuk selanjutnya nanti dia akan ditekan ke bawah lagi ya untuk Antamnya gitu. Jadi untuk dalam jangka pendek sih ada peluang kenaikan minor sampai upper line dari descending triangle. Cuman untuk time frame yang lebih agak panjang ini cenderung untuk masih mengalami tekanan ya dalam dalam 2 pekan ke depan gitu. Nah, untuk Antam sendiri kalau untuk trading ini sebaiknya masuk ini aja ya, di level supportnya aja ya guys ya, di level 1770 itu support support satunya tuh sebenarnya boleh maaf ya guys ya. Kalaupun misalkan dia di breakdown ke bawah, nanti dulu di level 1705 untuk melakukan pembelian. Jadi strateginya lebih baik nunggu di level supportnya ya untuk melakukan pembelian. Begitu dia ada pantulan ke atas walaupun minor, nanti bisa dilakukan sell dulu sambil lihat ini indikator status RSI-nya ini gimana gitu ya. Apakah dead atau golden itu masih masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya atau enggak gitu. Oke, selanjutnya untuk jadi saya pikir sih untuk 2 pekan ke depan masih cenderung untuk dia mengikuti pola dari descending triangle ini aja gitu. Jadi masih kecil, masih melemah ya untuk saya pikir dalam 2 pekan ke depan gitu. Cuman ada dalam jangka pendek mungkin ada pantulan minor ya guys sampai di upper line dari descending triangle. Mungkin dalam pekan minggu depan ini ya guys ya, mungkin akan coba tes level upper line dari descending triangle. Selanjutnya ini ada MDKA ya. MDKA closing di 2520, turun 1,2% ya minggu lalu. Dimana juga udah breakdown ya dari pola descending triangle ini. Sekarang bentuknya doji ya di kemarin ya,
candlenya. Sedangkan ini kekuatan penjualan udah mulai melemah untuk MACD-nya, terus status RSI-nya ini golden ya guys ya. Nah, sedangkan untuk weekly-nya terlihat ini masih dead ya, status RSI-nya sama MACD-nya. Jadi tekanan masih cukup ini ya guys ya, cukup kuat ya guys ya. Jadi saya pikir untuk MDKA ini masih rentan tekanan, sedangkan untuk kita lihat ini cuman tekanannya masih sudah terbatas ya guys ya, karena ini kekuatan penjualan juga udah mulai kelihatan melemah. Jadi saya pikir tekanan yang coba sampai di level supportnya, yaitu di support kuat ya di sekitar 2380 lah ya, 2380, kalaupun dia ditekan ke bawah lagi ya guys ya. Nah, ini kalau lihat kalau lihat candlenya ini kan doji ya. Doji kayaknya sih ada pantulan ini ya guys ya. Mungkin ada pantulan minor aja ya untuk dia naik sebentar ya guys ya, untuk di awal pekan depan. Cuman kalau lihat indikator yang weekly-nya sih kecenderungannya masih ada tekanan ya ke depan sampai di level support satunya di 2380. Jadi ini strateginya main jangka pendek aja. Jadi kalau dia ditekan sampai 2380 ini bisa beli dulu. Itu dia ada reversal minor, bisa dilakukan sell on strength gitu ya. Karena dia juga gerakannya juga hampir mengikuti Antam ya, karena basicnya juga emas ya guys ya. Selanjutnya ada BRMS ya. BRMS ini dia udah breakdown juga dari uptrend channel ini, dan dia juga berusaha untuk break level resist di 193, namun cuman masih belum berhasil ya. Kemarin baru ditutup di level 189. Untuk MACD nya sendiri ini masih dead cross ya, status RSI ini golden cross. Terus untuk tapi volume ini masih kecil ya guys ya, transaksi ya. Sedangkan untuk weekly-nya ini dead ya rasanya. MACD-nya melemah ya kekuatan pembeliannya. Jadi saya pikir ini akan coba ditekan lagi ke bawah ya guys. Masih ada tekanan ke bawah untuk untuk BRMS. Nah, nah ini polanya udah kelihatan ini ya guys ya. Breakdown ya nih guys ya, breakdown dari uptrend channel sekarang masuk di pola downtrend channel ya guys ya. Itu jadi untuk BRMS ini membentuk pola lower high lower low ya guys ya. Jadi dia akan coba untuk nanti dia sentuh level upper line dari downtrend channel, selanjutnya akan ditekan lagi ke bawah. Jadi masih hati-hati guys untuk BRMS. Jadi tekanan sih masih akan ada ya dalam 1 pekan ke depan, 1 sampai 2 pekan ke depan masih cenderung untuk mengikuti pola dari downtrend channel ini ya guys ya. Bentuknya pola lower high lower low ini udah mulai kebentuk ya guys ya. Terus juga ini juga masuk pola descending triangle juga ini sebenarnya. Itu jadi masih akan ada tekan. Jadi saya pikir tunggu aja dulu di level untuk BRMS masuk di level 168 ya guys ya, untuk kalau dia koreksi ya, untuk dilakukan pembelian, bisa masuk melakukan pembelian ya guys ya. Untuk begitu dia ada reversal minor bisa dijual dulu gitu. Oke guys, saya rasa itu untuk pembelian
pembahasan kita sektor metal yang kedua. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam.